ulama jual ayat jelas. Ini sama dengan ada di Pupuh, di Pasir Panjang tuh 6-10. Ya. Sama diperinci, ulama jadi pelayan agama diperdagangkan. Dan terjadi sekarang semua penceramah beken itu jual agama. Kenapa? Karena yang menerima honor. Ya sudah, makanya saya katakan, sudahlah Anda jangan bilang dakwah. Sudah Anda bekerja saja, itu lebih cocok. Anda bekerja apa? Penceramah, cari uang. Itu pas, tidak apa-apa. Kenapa harus malu? Untuk memulainya, saya akan ambil dari bawah dulu. Kalau kemarin dari atas dulu ya, terkait dengan kebangkitan Islam dari Timur. Sekarang kita justru dari Indonesia dulu. Kenapa demikian? Karena kalau kita lihat dari urutan hadis tentang kebangkitan, kemudian juga mimpi-mimpi yang diterima oleh kita semua, insya Allah sepertinya lebih mendekati kebenaran bahwa Indonesia adalah trigger, pendorong kebangkitan Islam awal. Jadi sebetulnya nuansa dan pergerakan untuk kebangkitan Islam dari Indonesia, misalnya, baru merembet ke Pakistan dan yang lain. Sama, jadi kemarin seperti demo ya, penjarahan yang ada di Indonesia itu mungkin membawa aspirasi kepada negara mana? Filipina. Kan luar biasa, penjarahan sampai ke istana presiden. Dan demikian juga negara lain. Jadi ini memang sudah perubahan-perubahan yang semakin berani dari masyarakat karena masalah ketidakadilan. Baiklah rekan sekalian, maka dari itu kita akan mulai dari paling bawah, yaitu tentang Indonesia. Judulnya Serat Jayabaya Musyarat. Ini adalah merupakan manuskrip naskah Jayabaya yang dirahasiakan. Ini saya ambil dari Pupuh asli. Jadi yang beredar di sosial media itu kebanyakan tambahan-tambahan, tafsiran-tafsiran. Saya coba ambil dari asli ya. Serat itu teman sekalian adalah naskah. Jadi naskah Jayabaya Musyarat. Musyarat itu adalah rahasia, dirahasiakan. Tidak hanya orang tertentu yang tahu. Teman sekalian, ketika saya mencari teks aslinya, bahasa Jawa kuno nggak bisa dibuka. Ternyata itu ada hak paten. Jadi aslinya banget tuh ada hak paten. Jadi kita mungkin harus datang ke kerajaan yang menguasainya, kemudian kita minta barangkali ya, karena itu hak paten tidak bisa dibuka. Nah, jadi Jawanya Jawa teks asli ya, Jawa kunonya dalam bentuk itu tidak bisa dibuka. Saya pengen lihat betul-betul seperti apa teks asli. Tapi tidak apa-apa, ada salinannya yang sudah dalam bentuk bahasa Jawa sekarang ini ya. Bahasa Arab itu sebenarnya dari bahasa Arab, musyarat. Kemudian diartikan, artinya rahasia. Jadi musyarat dari bahasa Arab. Jadi, saya pun baru tahu juga. Oh ternyata dari bahasa Arab. Berarti artinya itu ada simbol bahwa ramalan Jayabaya itu sesungguhnya dikaitkan dengan hadis atau petunjuk ilahi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi branding yang tersebar di masyarakat luas itu lebih kepada ramalan. Ini kesalahan besar ternyata. Lihat kalimat pertama ya, dalam teks serat ini justru beriman kepada Allah.
Jadi beredarnya udah nggak benar ini. Banyak di masyarakat tuh kok. Kenapa jadi ramalan gitu ya? Oke. Tadi ada kata-kata pupuh ya. Pupuh itu bab. Jadi artinya dalam bahasa Sanskerta itu bagian per bagian lah, bab per bab ya. Baik per baik. Supaya teman-teman paham ya. Jadi syarat jelas, musyawarah jelas, pupuh juga begitu jelas. Ya. Baik. Coba perhatikan. Ini saya ambil dari aslinya, dari semua ya, dari ringkasan. Untuk membuktikan bahwa ini adalah petunjuk Allah. Ini saya ambil pupuh 1-3. Perhatikan. Saya menulis pembuka naskah dengan doa dan memohon permohonan kepada Allah. Ya. Jadi doa dulu. Jadi jelas sekali, ini bukan ramalan-ramalan seperti ramalan yang sekarang beredar, peramal, bukan. Coba perhatikan. Yang kedua, di dalam pupuh 1-3 itu, ia menegaskan bahwa naskah ramalan bukan dari dirinya, tapi dari wahyu yang diturunkan. Oh. Jelas kok. Yang saya heran, kenapa ini tidak diterjemahkan itu? Padahal naskah pupuh 1-3 itu begitu. Terang sekalian, oke baik. Karena saya tidak bisa buka teks aslinya untuk kita terjemahkan. Jadi teks bahasa Jawa yang sudah disalin. Wahyu ini bisa jadi dua. Pertama bisa jadi dari hadis-hadis atau naskah-naskah manuskrip atau atsar atau hadis. Satu. Atau dari impen atau dari mimpi dari mubasyir. Kalau kita perhatikan karena khusus Indonesia, ya lebih fokus Indonesia, saya lebih yakin bahwa ini adalah wahyu kecil atau mubasyir. Mari kita perhatikan ya isi-isi pupuh 1 sampai dengan 17. Itu fokus kepada Indonesia. Dan ternyata setelah saya konfirmasi ke teman-teman yang di sana, orang-orang di sana, orang tua di sana, ternyata betul itu adalah mimpi. Maka kalau orang ulama, ustadz, apalagi teman-teman yang sangat berpegang prinsip kepada Quran dan hadis, ini pasti mengabaikan. Wah, itu ramalan itu. Ternyata kita tersesat selama ini. Bukan ramalan, tapi mubasyirat yang benar. Maka kita harus hidupkan kembali, luruskan kembali paradigma yang nggak benar itu. Ya. Coba lihat pupuh pertama ya, jelas dia mengatakan bukan dari dirinya, tapi dari wahyu. Dan insya Allah wahyu kecil, yaitu mubasyirat. Karena jangan lupa, mubasyirat itu adalah 1/46 kenabian. Kenabian yang utuh kan wahyu. Ya. Quran bentuknya. Tapi bagian dari kabar kenabian hanya dalam bentuk mimpi. Jelas sekali. Karena sekalian, di dalam pupuh 1-3 ini menyebut bahwa dunia akan berputar, zaman berganti, manusia lalai terhadap kebenaran. Kebenaran ini pasti rujukannya Quran dan hadis. Karena di zaman Jayabaya ini sudah setelahnya itu setelah masa-masa ini adalah kerajaan Islam. Jadi jelas ini kebenaran dalam konteks kaidah Quran dan hadis. Jelas ya. Jadi pupuh 1-3 mengisyaratkan ini betul-betul dari nubuwah dan juga dari mubasyirat. Baik kita teruskan. Maknanya dari 3 poin itu, naskah ini dari petunjuk ilahi atau mubasyirat, bukan sekedar rekaan ramalan manusia. Jadi mari kita tegaskan, hari ini saya menyerukan kepada semua yang namanya tokoh agama, pelajari Serat Jayabaya ini secara serius. Karena di situ semua kalam ilahi. Bukan ramalan, jangan dijauhi. Justru
Masya Allah, kita buktikan hari ini. Ternyata tepat apa yang disampaikan. Poin-poin itu benar banget. Nah ini pada tahap seri pertama ini, saya garis besar dulu ya, supaya teman-teman memahami. Kita lihat, ini sebagai sejarah bagaimana perkembangan Jayabaya Musyawarah ini. Jadi begini teman sekalian, ini setelah saya pelajari sejarahnya ternyata Masya Allah, lengkap saya. Jadi pertama muncul abad ke-12, yaitu sekitar tahun 1135 sampai 1157 Masehi. Ini Prabu Jayabaya memerintah Kediri. Nama beliau melekat sebagai raja bijaksana dan peramal masa depan Jawa. Bukan Jawa kan? Artinya memang ini berarti bukan dalam konteks hadis atau dalam konteks Quran, karena dalam hadis itu hanya global sifatnya, tapi tidak detail tentang Jayabaya, tentang Pulau Jawa ini. Jadi bukan Jawa ini bukan hanya Jawa Tengah, Jawa Timur, tapi Pulau Jawa yang lebih tepat. Kemudian ini juga, ini saya kalau ngambil peramal saya tidak suka sebenarnya, tapi saya ingin ngambil utuh ya dari apa yang ditulis sementara itu. Tapi kita sudah declare tadi, sudah kita luruskan bahwa sesungguhnya ini adalah alhamdulillah ya. Tradisi lisan tentang Ratu Adil atau Syaikhul Pingit mulai muncul di zaman itu, tetapi belum berupa teks utuh. Bab per bab dulu. Jadi baru tradisi lisan ke lisan. Karena ini memang begini kan sekalian. Musyawarah ini kan rahasia. Tidak semua orang bisa melihat. Hanya raja-raja saja yang bisa melihat. Ya. Yang berikutnya, catatan awal hanya berupa ramalan singkat. Ya. Tarikan disebut pitutur atau bait sederhana. Itu bahasa-bahasa zaman dulu ya. Pitutur itu ucapan, nasihat, dan sebagainya. Oke. Yang berikutnya, maju ke abad 15-16, dikembangkan. Ini masa Demak. Mataram Islam awal. Coba lihat, bagaimana perkembangan dari ramalan Jayabaya ini. Tradisi ramalan Jayabaya dipelihara oleh para bujangga keraton dan dalang wayang. Jadi karena hanya orang-orang tertentu yang hanya bisa baca ya, karena dianggap rahasia, tidak dipublikasikan ke umum. Maka yang bicara hanyalah bujangga. Ya kalau sekarang mungkin apa ya bujangga? Disebut kiai lah, boleh lah ya. Ya penyair, zaman dulu kan penyair juga biasanya merangkap sekaligus dengan seorang tokoh agama ya. Dan dalam wayang dulu kan kedudukannya tinggi ya, dari keraton. Jadi dalang tidak seperti dalang sekarang. Dulu itu dalang itu punya kedudukan tinggi, keratonnya punya jabatan tinggi. Ramalan bercampur dengan ajaran Islam sufistik. Nah mulai ini. Jadi abad ke-15-16 itu sudah mulai nih, ramalan Jayabaya itu bercampur dengan Islam sufistik. Karena memang sejalan. Mulai disusul dalam bentuk tembang, macapat atau suluk. Macapat. Macapat. Oh, macapat. Tapi tulisannya kok macapat? Saya kutip. Oh, disebutkannya macopat. Oh. Ini perkembangannya. Naik ke abad 17. Semakin ke sini ya. Nah ini Mataram Islam sudah berjaya nih. Jadi yaitu Amangkurat di zaman Amangkurat II, Raja Amangkurat III ya. Muncul teks suluk Musarar. Nah ini dia. Yang asli itu hanya 18 pupuh.
Kalau yang tambahan-tambahannya dengan tafsiran ditambah dengan itu jadi 100 itu hukumnya ya. Tapi sebetulnya makanya kita akan lihat perbandingkan nanti ya. Disusun dalam bentuk macopat, yaitu dandang gula. Kita pernah dengar kan? Kalau orang tua dandang gula. Oh, dandang gulo. Oh, terus gula. Pangkur, asmarandana dan lain-lain. Mungkin anak-anak nggak akan hafal, tapi saya ingat ini. Masih ingat nggak? Dan kalau masih ingat? Oh, SMP. Berarti kan alhamdulillah kita bisa mengingat ini. Ya. Kita ingatkan sebenarnya. Itu abad ke-17. Ya. Jadi sudah mulai beredar di masyarakat dan mulai ada disusun teksnya, sudah mulai disalin. Fokus di dalam abad 18 adalah lebih menonjol ajaran sofistiknya, yaitu sabar, prihatin, eling gusti, Quran dan hadis. Dalam teksnya ya, mulai munculnya. Jadi kemunculan musyawarah dalam bentuk tulisan baru muncul ke abad 17. Berapa abad yang lalu itu? Sekarang abad ke-24. Berarti berapa tahun? 9 abad. Berapa tahun? 9 abad. Berarti 900 tahun yang lalu. Ya. Loh, 9 berarti hampir sepertiganya ya ketika Islam sudah lahir. Betul-betul luar biasa naskahnya. Naskah inilah yang dianggap inti asli dari musyawarah. Jadi aslinya ini. Baik, sudah selesai. Abad ke-18-19 berkembang lagi adanya kolonial Belanda. Ini bagian dari hujah bagi para orang pergerakan untuk melawan Belanda ya. Ramalan jadi dipakai sebagai senjata kultur melawan kolonialisme. Makanya berkembang teksnya, ada tafsirnya. Terjadi interpolasi atau penambahan teks, lahirlah versi panjang sampai 100 buku, 100 bab, 100 poin maksudnya ya. Karena ternyata dalam sejarahnya itu mereka mengembangkan. Mungkin saja dari mimpi yang lain, mungkin saja dari manuskrip yang lain. Tapi intinya hampir sama. Tambahannya, nah ini dia. Munculnya penjajah kulit putih. Nah, sini siapa yang punya kulit putih? Sini penjajah. Makanya dibikin hitam semua ya. Kemudian yang berikutnya, ramalan tentang perang besar, perang Jawa, perang Diponegoro dan lain-lain. Jadi itu bersemangat kepada rakyatnya, ada tambahan-tambahan. Harapan akan datangnya satu Rupiningit, Ratu Adil yang membebaskan rakyat. Tuh, poin-poin. Dari sinilah versi ramalan sosial politik menjadi sangat populer. Nah ini, yang dikembangkan di sosial media ini, versi yang ini. Yang bangsa sosmed sekarang ini kan banyak ya. Abad 20, nah mulai zaman pergerakan nasional kemerdekaan, ramalan jadi bacaan rakyat dan tujuan. Jadi sudah banyak teks yang beredar sehingga menjadi bacaan rakyat. Yang tadinya hanya raja-raja yang boleh baca ya. Dipakai untuk membangkitkan semangat melawan penjajah. Itulah Ratu Adil, satu pengikut yang disandingkan dengan tokoh-tokoh politik di Diponegoro, Soekarno. Dulu kan ramalan gitu ya. Jangan-jangan Diponegoro nih, satu pengikut. Jangan-jangan Soekarno nih. Sampai hari ini, jangan-jangan Pak SBY, kan begitu. Jangan-jangan terakhir Pak Jokowi. Ya. Jadi artinya mereka meramal, mereka reka. Jangan-jangan ini, jangan-jangan itu terus. Tapi lupa, ada satu yang lupa. Satria Peningit itu adalah kehendak Allah. Bukan atas pemilihan. Iya, betul. Tapi muncul berdasarkan kehendak Allah. Bukan karena pemilihan umum.
Itu orang suka lupa ke situ. Jadi seolah mereka jangan-jangan Pak SBY, jangan-jangan ada juga yang meramah, jangan-jangan ini sekarang siapa? Pak Prabowo katanya mau berantas korupsi, jangan ini. Padahal jelas strategi itu adalah kehendak. Baik, kita teruskan. Kabar modern, tambah lagi ya, kedua versi ramalan panjang dan seluruh fisik hidup berdampingan. Banyak buku, artikel, blog mengutip versi 10 buku karena dianggap menarik dan penuh ramalan. Ya, jadi itulah kira-kira era modern hari ini. Baik sekedar teman-teman paham karena kita akan mendalami secara menyeluruh ya. Tetapi para filolog yaitu asli naskah itu menegaskan bahwa inti asli Morarali itu adalah sofistik yang 18 buku, sedangkan versi panjang hasil introvert itu terjadi pada 1891. Jadi yang asli itu nih. Baik, kesimpulannya Jaya Baru Musyarat asli yaitu abad 17 ya, yaitu lebih kepada suluk sofistik, pupuh ajaran batin lebih kepada itu. Versi panjang, ya, sepupuh ramalan politik, masuk ke ramalan politik sosial dan sebagainya. Kemudian masyarakat kita menyatukan antara keduanya. Baik, kita akan bacakan perbandingan poin-poin apa yang disampaikan dalam pupuh 18 itu. Sambil saya sandingkan dengan versi yang panjang. Ini belum pendalaman, jadi ini kajian ini mungkin serinya banyak nanti ya. Pupuh asli yang 18 isi singkatnya ya. Kalau sekalian saya tidak terkejar menerjemahkan itu dalam bahasa Indonesia. Ada bagian yang saya paham, nanti bantu terjemahannya. Pupuh 1, zaman rusak, wong ninggal agama. Ini zaman sudah rusak, agama sudah ditinggalkan. Ya. Nah, versi panjang pupuh 1 sampai 9 ini sebetulnya pengembangan dari pupuh 1 dan dibuat, ditafsirkan, diperpanjang menjadi 1 sampai 9 pupuhnya. Sama, hanya diperluas dengan contoh ulama palsu, pemimpin zalim. Sekarang banyak ulama palsu, betul, hampir mohon maaf, memang tidak ada ulama lagi sudah. Kita keyakinan kita, ulama sudah diangkat, ilmu sudah diangkat sesuai hadis baginda Nabi Muhammad SAW. Jadi tepat sekali ya, berarti ramalan ini. Pupuh 2, ulama jual ayat, wong murtad, akeh. Apa ini? Banyak murtad, banyak orang murtad. Ulama jual ayat jelas. Ini sama dengan ada di pupuh di versi panjang tuh 6 sampai 10. Ya. Sama diperinci, ulama jadi pelayan, agama diperdagangkan. Dan terjadi sekarang semua penceramah beken itu jual agama. Kenapa? Karena dia menerima honor. Ya sudah, makanya saya katakan, sudahlah Anda jangan bilang dakwah. Sudah Anda bekerja saja, itu lebih cocok. Anda bekerja apa? Penceramah. Nah, cari uang. Itu pas, tidak apa-apa. Kenapa harus malu? Ya, tidak apa-apa, tapi Anda tidak akan dapat akhirat. Karena ya jual agama. Banyaklah, bukan ceramah, tapi juga banyak yang lain. Ya. Terusan. Pupuh 3. Perempuan kehilangan martabat, anak durhaka. Sama. Yang versi panjang pun sama. Diperluas soal wanita keluar rumah, hilang adab. Nah, ini wanita-wanita yang tiba-tiba tidak izin suami. Nah, ini masuk ya. Adab ke suami sudah. Coba perhatikan ya, banyak sekali. Sekarang bahkan banyak istri yang berani bentak-bentak suami kan. Sudah rusak. Makanya wanita begini ini kemungkinan bisa menjadi pengikut Dajjal ketika Dajjal sudah muncul dan belum menyadari. Maka muncullah versi barat, emansipasi wanita. Ya, baik. Pupuh 4, tanda kiamat
katon bumi akeh bencana. Nah, ini saya terjemahkan karena saya agak pusing juga ini. Karena kiamat nampak bumi banyak bencana. Tuh. Sudah terjadi sekarang. Masya Allah. Ya. Terus kalian, ini sudah terjadi. Masa kita masih mau mengabaikan? Ya? Tapi di pupuh yang panjang itu diperluas. Jadi ditafsirkan lebih luas. Jadi versi 16 sampai 20. Yaitu banyak bencana, letus, banjir, wabah. Sudah terjadi. Itu semua sampai dengan pupuh 4 sudah terjadi semua. Jadi betullah memang ini pasti dari Allah. Kalau benar semua pasti dari Allah. Jadi memang ini mubasyirat. Manusia rebut pangkat, negara gonjang ganjing. Ini sudah jelas ya. Manusia itu hanya berebut jabatan, berebut posisi. Negara nanti pada akhirnya akan goyah. Sama ya. Pupuh 6, wong mangan barang haram, orang memakan barang haram. Ah, udah biasa sekarang. Mana ada nggak korupsi hari ini? Semua, swasta pun banyak korupsi sekarang. Jadi sudahlah, ini bagian dari itu. Oh, udah banyak lagi riba lah segala macam. Riba mana ada yang hampir sekarang ini hampir sedikit orang yang tidak terlibat riba. Kredit rumah, kredit motor, semua terlibat riba ya. Pupuh 7, wong percaya klinik, orang percaya klinik tahayul. Tuh, berarti ini sudah kebenaran zaman dulu. Ya sekarang ini klinik laku. Teman-teman coba di beberapa tabloid atau di grup-grup para dukun ya, atau orang-orang hebat itu laku keras untuk tempatnya kaya-kaya semua ya. Baik kita terusan, hukum 8 ninggal sholat, Quran umum dari hiasan. Banyak orang yang lagi sholat. Iya, Quran hanya 3 hiasan, betul. Terus kalian, kalau di kota besar, ninggal sholat udah biasa. Kenapa? Karena macet lah, lewat maghrib kalau lewat, begitu. Kesibukan yang luar biasa sehingga menuntut. Nih teman-teman sekalian, coba sesekali ke kota nih, kalau kebetulan kota, hari Jumat. Itu mau aja nih, sebentar lagi kan. Wah, masih macet. Warawiri. Ya. Bahkan pasar saya sempat kan, di Lembang itu, sama siapa waktu itu, Jumatan. Itu, kan lewat pasar. Loh, ini Jumatan udah mepet. Loh, ini pasar masih ramai orang. Gak ada persiapan apa, berarti gak ada jembatan. Jadi memang luar biasa, betul kan? Apa yang disampaikan di dalam mubasir jaya-jaya ini. Yang berikutnya, berebut harta dulur dari mungsuh. Berebut harta saudara jadi musuh. Ah, sudah banyak. Sampai ke pengadilan, sampai bunuh-bunuhan. Sudah banyak terjadi ya. Yang berikutnya, pupuh 10. Nakila rusak zaman, bakal nakilo, rusak zaman, bakal anak satu paningit. Ketika zaman rusak, ketika masa kacau akan ada satu paningit. Ya. Nah, di buku versi 11 ditambah nih, sama diperluas menjadi SP satu paningit, ya sama sudah. Tempat asalnya, di tempat asalnya sudah mulai termasuk yang ada di dekat Gunung Perahu. Itu ditambah itu. Jadi ditambah ada di sini nih di versi 100 ya. Kalau aslinya tidak disebutkan. Satu piningit mangan turu seadanya. Satu piningit sederhana orang ini. Makan dan tidur seadanya. Tuh. Cari ya. Makan singkong biasanya tuanya. Akar pohon kan ada yang manis ya? Ya. Iya persisnya. Jadi carilah orang-orang yang sekarang nih makan singkong kebanyakan ya. Tapi jangan salah pilih. Oke.
Dan jadi versi aslinya nggak ada dirahasiakan sebetulnya, cuman memang belum muncul. Tapi versi tambahan itu, versi panjang menambahkan dirahasiakan. Sebetulnya sih benar juga dulunya ya. Dirahasiakan itu artinya banyak orang tidak tahu. Sama Allah tidak dipublish dulu. Walaupun mungkin dia muncul, tapi tetap orang tidak tahu. Itu ya. Oke. Orang senang, banda, naning, waskita, tidak menyukai harta, tetapi bijaksana dan berwas kita. Apa ya berwas kita? Waspada ya. Oke, itu ciri-cirinya ya. Senjata iman, pancinya ireng. Senjata iman, pancinya hitam. Tuh. Iya. Ini aslinya loh, tek aslinya. Luar biasa ya. Lihat, silakan ada yang mengibarkan bendera hitam, cari. Pakai drone. Cari ya. Kalau panji itu bendera, ya silakan cari yang. Tapi nanti rinciannya teman sekalian ya. Ini kan semua bab pertamanya. Rinciannya teman-teman akan kaget lagi. Di mana satu pilih itu dibimbing mimpi. Coba. Nantilah ya. Tunggu kelamainya. Nanti tahun depan saya sampaikan. Ya, penasaran. Pokoknya banget kan kaget teman-teman. Saya juga kaget-kaget itu semua, Masya Allah. Kok ini luar biasa gitu ya. Dan inilah yang harus disampaikan kepada ormas-ormas sekalian. Makanya teman sekalian, saya per hari ini memang sudah berubah langkah dengan menambah bahwa setiap yang saya presentasikan juga akan disusun dalam tulisan yang akan kita sampaikan kepada para tokoh agama, kepada pemangku kepentingan, supaya keyakinan bahwa memang waktunya sudah tiba dan semua harus siap-siap, sehingga pada saat terjadi musibah bencana mereka sudah paham isunya kemana, tinggal mereka klik saja. Nah itu, jadi memang kita harus kerja keras untuk menjemput takdir, lebih kerja keras, ya. Berikutnya, pukul 14 di Kencani loh, Kencani. Kencani. Kemani. Oh, oh iya di Kencani. Wong suci, para wali, para wali ditemani orang-orang suci dan para wali, Masya Allah. Berarti mimpi benar kan? Teman-teman, tahu ya? Banyak mimpi siapa para wali, sudah jelas. Ya. Orang suci itu orang bersinar dalam bercahaya dalam mimpi. Jadi semakin jelas sekali ya. Parange ngalaheke. Apa artinya? Saya belum sempat terjemahkan. Kalau kita mengalahkan musuh, dia mengalahkan musuh. Oh, tidak ada yang bisa menghambat selalu mengalahkan orang lain ya. Oh, Masya Allah. Persis siapa coba? Putra kami persis pagi hitam dalam habis persis tidak akan bisa terkalahkan, tidak akan bisa mencegah. Terus akan bergerak walaupun dihambat sana sini, kita sana sini, begitu ya, dicegah sana sini. Pukul 16 Jawa tentram, wong rukun. Nanti akan setelah ini berjuang, baru Pulau Jawa akan rukun dan tentram ya. Oke. Yang terakhir 17 bumi subur, wong warak. Warak. Oh kenyang. Warak itu kenyang. Oh iya. Maksudnya subur. Iya bumi subur ya. Jadi wong warak. Nggak ada yang kelaparan. Yang ke-18 zaman adil sowe. Suwe. Banjur owah maneh, apa artinya? Suwe. Hah? Itu orang lama nggak pernah gitu. Adil tentram. Adil tentram. Tentram pokoknya. Adil. Wah, ini bahasa Jawanya. Adil merata.
lupa ya kan. Oke, baik. Serta penting. Pupuh 81-89 versi panjang isinya tambahan berupa kisah sejarah Keraton Mataram, ramalan Belanda Jepang, bangsa asing, tafsir politik abad 18-19. Jadi ini kan lihat pupuh 18 itu sama dengan isi pupuh 76-80 ya, isinya itu begitu. Diperluas bahasanya. Lalu untuk versi 81-100 ini isinya tambahan. Mari kita nanti kupas lebih jauh. Temuan literatur rekan sekalian, ini aslinya Wahyu Jayabaya 1810, jelas tadi. Versi panjang tafsir tambahan sejarah sesuai konteks kolonial Jawa. Dalam artikel nilai pendidikan serat Jayabaya versi Musara disebut bahwa dalam kitab Musara terdapat buku-buku dengan beberapa kembang macopat, misalnya dangdang gulo dan sebagainya, tapi tidak disebut jelas jumlah total buku Musara versi. Versi serat Jangka Jayabaya Syekh Bakir ada lagi versinya lagi ya, ditulis ulang sama beliau. Ini berbeda lagi dengan struktur buku dan riwayat sendiri. Misalnya tembang, sinom dan pungkur yang masing-masing dari 26-40 bait. Tapi intinya sama, rujukannya dari buku yang asli, tetapi dikembangkan, disesuaikan dengan hal lain. Ya. Kemudian yang begitu ada sumber Wikipedia. Kalau teman-teman mau lihat di Wikipedia ada ya. Dijelaskan bahwa sumber asli Musara dikarang sekitar abad 17 tadi dijelaskan oleh Sunan Giri. Ya, Prapen. Bisa saja rekan sekalian memang ada beredar bahwa Jayabaya tidak menulis. Sama seperti dengan tafsir mimpi Ibnu Sirin. Ibnu Sirin tidak menulis, tapi murid-muridnya menyusun dari semua pernyataan yang diajarkan oleh Ibnu Sirin. Nah demikian juga demikian ini. Jadi Jayabaya bukan menulis, tapi keturunannya ditulislah menjadi tulisan-tulisan teks sesuai dengan apapun pernyataan Raja Jayabaya. Demikian kurang lebih dengan sekalian. Selesai, sudah waktunya habis. Ini adalah seri pertama. Saya perkirakan ini sampai dengan seri 30 nanti ya, karena kita akan detail sekali supaya tambah meyakini kita bahwa insya Allah kita dikret yang benar dan masyarakat harus tercerahkan. Demikian insya Allah, dan terus kita berjuang di jalan Allah untuk menyuarakan kebenaran ini walaupun orang lain banyak yang tidak suka ya.